Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walhamdulillahilladzi qad an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti mau'idah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum kita beserta istri dan segenap keluarga besar yang semoga Allah semakin memberikan keikhlasan dan kelapangan hati. Bapak Haji Nur Salim, orang tua kita, sesepuh kita, Pak Ketua RW kita, yang alhamdulillah malam ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Segenap tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, Ustadz Yahya dan handetolan kerabat sahibul musibah yang berkesempatan hadir, yang kesemuanya semoga senantiasa dalam rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama tentu kita syukuri nikmat iman, yang iman inilah kelak akan menghantarkan kaum mukminin mukminat ke dalam hidup yang penuh dengan kenikmatan berupa surga, dan orang beriman insyaallah di surganya tidak semiliar setriliun tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Abi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka kiranya nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Saya yakin jamaah sekalian adalah bagian dari abdan syakura, hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri karunia dan nikmat Allah, terlebih nikmat iman tersebut. Salawat riring salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tentu atas sahabat dan keluarga beliau yang mulia dan Allah muliakan, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak, yang terus berupaya menapaktilasi kehidupan beliau, menduplikasi kehidupan beliau pada aspek akhlak, bahkan lebih signifikan dan lebih determinan untuk ditauladaninya. Tentu saja dengan ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnahnya pula. Mudah-mudahan kelak kita termasuk bagian dari umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, masih melanjutkan topik tentang tausiah takziah. Maka malam ini izinkan saya menyampaikan 3 hal. Khusus barangkali ini untuk Pak Mudito dan umumnya untuk kita semua. Yang pertama, ayat yang tadi saya bacakan surat Al-Baqarah 156. Salah satu karakteristik orang beriman adalah idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Salah satu ciri atau karakteristik orang beriman adalah apabila Allah menimpakan musibah. Kita nggak pengen kena musibah, tapi Allah menimpakan musibah kepada kita. Maka kemudian dengan sangat pasti ya, dan sangat mantap orang beriman akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kalimat ini sering disebut dengan istilah istirja ya. Lalu pertanyaannya, apa makna istirja ini? Apa makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu? Setidaknya ada 3 makna. Yang pertama, makna innalillah adalah inna likulli syai'in lillah. Segala sesuatu yang ada di jagat raya alam semesta ini, termasuk malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi kita, yang ada di galaksi sana, di planet sana, triliunan, ya, trimiliaran, triliunan planet yang ada di sana, bintang-bintang yang ada di sana, semua yang ada di laut, semua yang ada di langit, yang ada di bumi, itu semua milik Allah. Lillah, semua milik Allah. Konon jumlah manusia populasinya sekarang sekitar 7,8 miliar. Itu juga punya Allah. Kalau begitu apa? Jangankan orang lain, tubuh kita ini saja itu bukan punya kita, punya Allah ya. Istilah properti kita HGB, hak guna bangunan. Kalau istilah perumahan hak guna bangunan, kalau kita hak guna pakai. Karena nanti akan kembali, rojiun, bakal pulang. Maka mohon maaf Bapak begitu yang saya muliakan, bahwa tubuh ini punya Allah, keluarga kita punya Allah, orang tua kita punya Allah, anak kita punya Allah, kakak adik kita punya Allah, kakek nenek kita punya Allah, rumah ini punya Allah, pekerjaan adalah punya Allah, harta yang kita punya, mobil, aset, inventarisasi, aset-aset harta, semua total jenderal punya Allah. Ustadz, buktinya bagaimana kalau memang itu faktanya punya Allah? Sederhana. Mohon maaf kalau Allah misalnya turunkan musibah bernama gempa bumi misalnya, atau tsunami misalnya, seperti di Aceh 2004 yang lalu itu, semua yang kita miliki, keluarga, harta, rumah, apapun yang kita miliki, tidak perlu harus setahun hilang. Dalam waktu 1-2 menit habis. Ketika tsunami Aceh itu dalam waktu beberapa menit habis semua. Ini bukti bahwa memang semuanya adalah punya Allah. Maka saya senang dengan filosofi tukang parkir itu. Kenapa? Tukang parkir secara psikologi hidupnya tenang. Dia datang sekitar jam 7:30, belum ada satupun mobil masuk, tenang aja dia, ngerokok samsu, minum kopi, anteng aja dia. Begitu mobil satu datang masuk, dia juga tidak ada perasaan membusungkan dada, santai aja, enjoy saja, tenang saja. Mobil penuh, santai. Begitu mobil keluar satu sampai kosong belompong, dia juga anteng-anteng saja. Why? Kenapa? Tukang parkir tidak merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Kalau sudah merasa dititipi, yang ngambil, yang punya ngambil, ya ikhlas. Maka pemugito, mohon maaf, anak itu bukan punya kita. Yang punya Allah. Dititipin sama pemugito dan istri 4 tahun ya, 4 tahun setengah. Dan sekarang dia lagi di surga, lagi nikmatnya luar biasa. Bahkan nanti semalam saya ceramah semalam itu, nanti pas Mugito dan istri akan dituntun masuk surga sama Ananda Wildan. Sama istri kita juga titipan, istri titipan, suami titipan. Ustadz Yahya ya, yang ganteng ini, istrinya titipan Ustadz ya.
Ini titipan, bukan punya ente. Ente mah tadi ya, karena sudah qabil tu nikah haha, ya Allah titipkan sama ente, rawat baik-baik. Sama suami juga titipan, rumah ini juga titipan. Buktinya apa rumah titipan? Lah kalau dia udah mati, lah emang rumahnya ikut di kuburan. Lah jangan kata rumah, kancing baju aja orang boleh masuk. Jadi makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang pertama adalah innalikulli syai'in lillah. Semua yang ada di jagat raya alam semesta ini bukan punya makhluk, semua adalah punya Allah, dititipin sama makhluk, sama kita semuanya. Yang kedua, makna lillah itu adalah di ujung kalimatnya tadi, roji'un, pulangnya, baliknya, kembalinya semua yang tercipta ini nggak kemana-mana, ya ke yang punya. Ke siapa? Ke Allah. Ananda Wildan pulangnya kemana? Hah? Kepada yang punya, kan gitu ya. Ya mohon maaf kalau Ananda Wildan pulangnya, perginya bukan kepada yang punya, kita ke pengacara pemugito, ke OCK Ligis, udah gelis udah gak ada ya. Yang terkenal siapa tuh yang gemuk tuh? Hotma Paris Hutapea. Pak Hotma, anak saya ini pulang baliknya enggak kepada sang pemiliknya. Ayo kita persoalkan pasalnya, pasal delik aduannya apa. Tapi karena pulangnya sama yang punya, ya sudah. Saya minjem motor ke Ustaz Yahya, janjinya cuma 2 hari. Setelah saya pakai 2 hari, kucuk-kucuk Ustaz Yahya datang. Ustaz Gubron, ya Ustaz, udah 2 hari kan janjinya. Iya ini motornya mau saya ambil. Oh silahkan, antum yang punya motornya, saya minjem doang. Kira-kira begitu. Jadi yang penting pulangnya, baliknya, rojiunnya kepada yang Ananda Wildan, juga baliknya semua yang punya. Mohon maaf, secinta-cintanya manusia, sesayang-sayangnya emak sama anak sama bayinya, masih berjuta kali lipat, bermiliar kali lipat Allah lebih cinta kepada penciptanya, kepada yang diciptakannya tadi. Dengan bahasa yang gampang begini, Pak Mugito pasti sayang sama Ananda Wildan, Mamah apalagi, tapi Allah lebih sayang, berjuta kali lebih sayang dibandingkan dengan kita manusia, sesama manusia. Karena Allah itu rahmatnya tidak bertepi, kasih sayangnya bagaikan lautan tanpa batas. Jadi ikhlas ya, kalau lihat Pak begitu ya, baliknya sama yang punya ya. Emang yang punya Allah kan, ya nanti juga di surga kan. Itu yang kedua, makna ilah. Yang ketiga, makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah bahwa sesungguhnya hakikatul hayat, kehidupan yang hakiki itu bukan di dunia. Kampung kita yang sebenarnya adalah al-akhirah nanti. Dan nanti kita akan pulang semua ke sono. Ya. Ustadz orang mana Mat? Garut ya? Serang. Oh, paling 2 jam nyampe ya. Iya, itu mau pulang kampung jangka pendek Ustaz. Ente masih punya kampung yang bakal jangka panjang, kagak balik lagi ke sini. Kampung apa namanya? Kampung akhirat. Cuman transitnya di alam barzah, di taman surga di sana. Jadi hakikat kehidupan itu bukan di sini. Adapun mohon maaf, sekarang yang ada sebagian pindah ke alam barzah, ya memang harus begitu. Karena semalam saya bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah kan sudah nyatakan, aku ciptakan kalian ya, tapi ingat, kalian pasti akan merasakan yang namanya mati. Aku sekarang kasih hidup. Maka di surat Al-Baqarah ayat 27-nya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ngapa kalian kufur kepada aku? Padahal kalian dulunya mati, nggak ada. Sekarang dihidupkan di dunia, di Serpongpak. Tapi ingat, habis di Serpongpak kan saya matikan lagi kalian. Dan nanti kalian akan aku hidupkan kembali. Nah, ketika kehidupan itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka dunia ini, Serpongpak ini hanya transit sebentar.
Kalau pakai bahasa orang Jawa, mung mampir ngombe sebentar. Ya. Makanya semua akan kembali ke sana. Cuman ada yang tadi yang semalam saya bilang, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Kalau mati itu pakai abjad huruf, saya masih tenang Pak, karena saya hurufnya adalah dari N belakangan. Nah yang kasihan yang dari A, ada nggak di sini A? Ada di sini A? Nggak ada. Ya, waduh. Jangan lebih imam ya. Kalau beliau pulang imam bagaimana? Iya, kalau pakai abjad kesian yang A. Alhamdulillahnya orang dipanggil Allah itu nggak pakai abjad. Itu hak sepenuhnya, otoritas Allah yang menentukan. Tapi yang pasti faida jaa ajaluhum, kalau Allah sudah memutuskan si A si B harus pulang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa mundur walaupun sedetik saja, gak bisa. Adapun sebab bisa macam-macam, ketabrak, ya, bunuh diri, ditembak, apa saja, corona dan sebagainya. Tapi hakikatnya memang Allah sudah menentukan ajal setiap kita masing-masing. Maka saya yakin setelah mendengar keterangan ini, Pak Mugito dan istri insya Allah semakin ikhlas, semakin lapang, ya, karena di sana Ananda pun sedang di surga dengan penuh segala kenikmatannya. Mudah-mudahan nanti Ananda Wildan benar-benar akan menuntut sebagaimana hadis Nabi semalam dari Bapak Ahmad, Pak Mugito dan Ibu, dan akan ketemu lagi di surga. Amin ya rabbal alamin. Sekira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi renungan khususnya buat Sahibul Bait, Sahibul Musibah, dan buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang benar dari Allah, yang salah pasti dari saya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengarkan tausiah